Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alif Aceh. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, komen, share. Semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat bagi Anda, dan channel ini terus bisa berkembang sehingga kami terus bisa berbuat sesuatu untuk seni dan budaya bangsa Indonesia. Oke, baiklah sobat-sobat budaya semua. Melanjutkan pembahasan kemarin di part pertama, hari ini saya akan menunaikan janji saya. Saya coba akan mengulas pukulan-pukulan rapai yang biasanya dipakai di dalam tarian Ratuh Jaro. Pukulan rapai kali ini saya ambil berdasarkan urutan gerak menurut versi saya, yang mana di dalamnya juga terdapat beberapa versi atau beberapa gerakan yang dibuat langsung oleh saudara kita Mang Degam, atau yang lebih akrab disapa dengan The King of Ratuh Jaro. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pukulan pertama sesuai dengan urutan gerak yang ada. Yang pertama adalah pukulan kosong. Saya akan coba menuntun Anda secara pelan-pelan dulu sehingga Anda mengerti warna dan motif pukulan tersebut. Baik, kita simak sama-sama. 5, 6, 7, 8. Nah, begitulah bentuk kalimatnya. Sekarang kita akan coba mengulang lagi secara perlahan. Gimana? Sudah mengerti kalimatnya seperti apa? Kalau sudah mengerti, kita coba naikkan temponya. 5, 6, 7, 8. Oke, kalau memang masih bingung, diulang-ulang aja. Semoga pukulan pertama tadi, yaitu pukulan kosong, bisa Anda pahami dan Anda mengerti. Baiklah, setelah pukulan kosong kita masuk ke gerakan kedua, yaitu gerakan salam. Nah, di gerakan salam ini saya memakai 3 pukulan. Yang pertama pukulan lepek, yang kedua pukulan standar, dan yang ketiga pukulan satu-satu. Nah, di lagu atau di bait pertama syair saya memakai pukulan lepek. Setelah itu di bait kedua saya akan memakai pukulan standar, dan di bait ketiga atau penutup saya memakai pukulan satu-satu. Contohnya seperti ini, saya akan coba mempraktekkan di rapai sekaligus saya coba akan bernyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, itu yang pertama. Di bait kedua, saya akan melanjutkan syair kedua dengan memakai pukulan standar. Begini contohnya. Karena salam, hai salam
di bagian akhir saya akan memakai pukulan 1-1, itu adalah untuk penutup di bagian gerakan kedua, yaitu gerakan salam. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum waalaikum warahmatullah. Jaro dua belah atu jemalang. Jaro lun siplo di atu uleng. Mealun lake bakau dumnang. Nah, itu satu paket dari gerakan salam pertama. Terus disambung ke bait kedua salam juga, disambung dengan salam ketiga sebagai penutup di gerakan salam tersebut. Nah, ini akan coba saya rangkai dari salam pertama sampai di bait terakhir atau salam penutup. Seperti ini. Assalamualaikum waalaikum warahmatullah. Jaro dua belah atu jemalah. Jaro lun siplo di atu uleng. Mealun lake bakau dumna. Karena salim nabikeun sunah. Jaro tamu mat syarat mulia. Mulia warih ranup lampuan. Mulia rakan mame suara. Assalamualaikum waalaikum warahmatullah. Jaro dua belah atu jemalah. Jaro lun siplo di atu uleng. Mealun lake bakau dumna. Karena salim nabikeun sunah. Jaro tamu mat syarat mulia. Mulia warih ranup lampuan. Mulia rakan mame suara. Assalamualaikum waalaikum warahmatullah. Jaro dua belah atu jemalah. Jaro lun siplo di atu uleng. Mealun lake bakau dumna. Nah, begitulah urutan untuk gerakan kedua, yaitu gerakan salam, bentuk dari pukulan rapainya dan juga nyanyiannya. Oke, kita lanjut kepada gerakan ketiga. Nah, gerakan ketiga ini yaitu kita memakai pukulan kosong juga, tapi ini adalah kosong transisi untuk menuju ke gerakan berikutnya. Kalimatnya seperti ini. Oke, kita coba sekali lagi dengan perlahan. Sekarang kita coba naikkan temponya. Sekarang kita menuju ke gerakan keempat, yaitu gerakan yang saya beri nama hudib. Nah, di gerakan hudib tersebut saya akan memakai 3 pukulan juga, yaitu pukulan lepek, pukulan standar, dan pukulan 1-1. Oke, langsung kita coba praktekkan. 5, 6, 7, 8. Hudib besare mate besajan lam sion gapan saboh kerendah menang ke untung tanyo merakan bek lekang kalau sedara hudib besare mate besajan lam sion gapan saboh kerendah menang ke
Oke, kita coba gerakan tersebut dengan memakai tempo yang sebenarnya. 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya kita masuk ke gerakan kelima. Nah, di gerakan kelima ini kita kembali kepada gerakan kosong. Kita coba dengarkan kalimatnya. Saya akan coba tuntun secara pelan-pelan. Begini bentuknya. Kita coba dengan memakai tempo yang sebenarnya. 5, 6, 7, 8. Nah, bagaimana? Kalau memang masih tidak mengerti, bisa mengulang kembali video ini supaya Anda paham dari urutan pertama sampai urutan yang kelima barusan. Nah, sekarang kita akan mencoba dari urutan 1 sampai ke urutan 5, kita rangkai menjadi 1 tanpa putus. Karena di gerakan yang saya buat tersebut, dari urutan pertama sampai urutan 5 itu tidak ada pemisahan. Nah, sekarang kita coba merangkai dari gerakan 1 sampai gerakan kelima. 5, 6, 7, cek! Karena salim salim Nabi dan
bentuk pukulan-pukulan yang terdapat di dalam Ratuh Jaro versi yang saya buat, yang mana di dalamnya juga ada beberapa versi yang dibuat oleh teman kita Bang Degam atau The King of Ratuh Jaro. Nanti di part ketiga saya akan coba melanjutkan kembali dari gerakan ke-6 sampai ke gerakan berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Alit Aceh. Semoga dengan Anda mengikuti acara ini, insya Allah Anda juga akan mendapatkan ilmu dan bisa bermain rapai untuk mengiringi tarian Ratuh Jaro dengan sebenarnya. Karena ilmu tanpa berguru juga tidak ada arti. Jadi saya mengharapkan kalau ada apa-apa silahkan bertanya. Insya Allah kami sebagai seniman-seniman Aceh atau orang-orang yang berjuang melalui seni Aceh, insya Allah akan terus membimbing dan memberikan ilmu sesuai dengan apa yang kami tahu. Di pertemuan berikutnya atau di part ketiga kita akan coba melanjutkan apa yang sudah kita lakukan di part kedua ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam ane nanggro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.